Shalom bagi kita semua. Pertanyaan kita di Rabu 22 April tahun 2020 akan kita mulai. Kiranya kita di suasana situasi corona ini semakin kita bersemangat bersatu agar kita terlepas situasi corona ini. Mari kita satu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, lakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita siang nomor 110. Epistel di pertanyaan kita, epistel pertanyaan 5 itu dari Roma 3
ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita membacanya secara bergantian. Dan saya akan membaca ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakiminya? tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kita sama-sama di ayat 8. Bukankah yang benar kebenaran orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita nomor 777 ayat 1. Kita berdoa. Anugerah dan kasih Allah dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita
Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini secara responsorial. Kami akan memulai dari ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita bersama di ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini menjelaskan kepada kita bagaimana perjuangan Musa bagi bangsa Israel agar selamat dari kemarahan Tuhan yang hendak mendatangkan penyakit sampar. Kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat di dalam Bilangan 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Awalnya ini adalah kemurkaan atau kemarahan Tuhan kepada orang-orang Israel yang hendak mendatangkan penyakit sampar kepada mereka. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Sehingga Tuhan murka dan marah. Ternyata yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tidak mengerti, tidak mensyukuri, dan tidak yakin akan apa yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Kalau kita baca, Bapak Ibu, mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, berapa kali orang Israel ketika di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka selalu bersungut-sungut. Ketika mereka kelaparan, mereka memaksakan kepada Musa agar mereka diberikan makanan. Ketika mereka kehausan, ketika air tidak ada, Musa juga dituntut agar orang Israel bisa minum dan juga bisa makan. Apa yang hendak dimakan dan apa yang hendak diminum, itulah yang sering juga dituntut oleh orang-orang Israel kepada Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dikatakan bahwasanya Tuhan mengatakan orang Israel adalah orang yang tegar tengkuk, sebentar tegar atau kuat. Tetapi ketika permasalahan hidup datang, ketika pergumulan datang, ketika menuju ke tanah perjanjian, mereka menuntut, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah bangsa ini? Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita memposisikan diri sebagai seorang pemimpin layaknya seperti Musa, jikalau kita memimpin ribuan orang atau banyak orang dan mereka menuntut kepada kita agar mereka ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, tentu Bapak Ibu tidak gampang untuk berdiri seperti posisi Musa yang dituntut
agar ditunjukkan oleh Tuhan kasih karunia kepada bangsa Israel. Kalau kita memposisikan diri, mungkin untuk anak SD, SMP, SMA, ketika dia memiliki jabatan atau tugas di kelas itu, ketua kelas, ketika gurunya menuntut jangan ada yang ribut di kelas ini, catat nama-nama yang ribut. Tentu ini adalah pergumulan juga bagi seorang pemimpin yang namanya berkawan. Kalau hanya berbisik sebenarnya itu sudah ditulis. Tetapi yang namanya seorang pemimpin tidak gampang untuk memimpin. Apalagi sudah ada tuntutan ini dan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Ketika orang Israel oleh karena dosa mereka hendak mau disampaikan penyakit sampar, maka dalam kesempatan ini pemimpin bangsa Israel atau Musa berdoa kepada Tuhan. Seperti di ayat 19 tadi, di dalam doanya Musa meminta, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Seorang pemimpin yang dituntut ini dan itu tidak menjawab bangsanya ini dan itu, tetapi mengambil posisi berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah kiranya dosa bangsamu ini, dosa yang sangat besar ini, yang kurang percaya, kurang yakin akan keberadaan Tuhan. Demikianlah yang disampaikan oleh Musa. Maka melalui firman Tuhan pada kita untuk malam hari ini di ayat 18, kita juga yakin dan percaya Bapak Ibu bahwasanya dikatakan tadi, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia. Jikalaupun di dalam ayat 18 dikatakan bahwasanya tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Betul Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup orang Israel, ketika orang Israel bersalah, maka Tuhan memperingatkan orang Israel melalui hukuman dan juga melalui malapetaka. Ketika mereka di dalam peperangan, tetapi mereka tetap menyembah berhala, Tuhan memperingatkan kesalahan mereka melalui hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, semua telah diperbaharui melalui kematian Yesus Kristus. Bahwasanya sebanyak apapun dosa kita, tidak seperti di dalam perjanjian lama dihukum melalui kematian, tetapi dosa kita telah diampuni melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati demi dosa kita. Maka Bapak Ibu, itu adalah kasih setia Tuhan. Ketika kita berdosa, tidak langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan seperti yang ada di dalam perjanjian lama kepada orang-orang Israel. Tetapi hidup kita sekarang telah diperbaharui oleh darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dia telah terlebih dahulu menanggung dosa kita. Maka melalui firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, jikalaupun Bapak Ibu, Yesus Kristus telah mati terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa, bukan berarti kita sesuka hati kita untuk melakukan dosa. Bukan berarti ketika kita berdosa maka ada pengampunan, maka kita selalu berbuat dosa. Tidak. Melalui pengampunan yang diberikan Yesus Kristus, ini adalah jalan kita untuk tetap memperbaharui iman kita. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perbaharui hidup agar tidak selalu berbuat dosa dan kesalahan, karena hari ini adalah jahat. Tetapi hendaklah kita mengerti segala kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan kita pada saat ini, tentu banyak keluhan dari rakyat Indonesia kepada pemimpinnya. Layaknya seperti orang Israel, ada keluhan kepada Musa, ada tuntutan kepada Musa. Demikianlah sekarang Bapak Presiden dan juga jajarannya tentu ada tuntutan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Demikian juga Bapak Ibu gereja kita melalui pimpinan Eporus, tentu ada tuntutan oleh jemaat-jemaat HKBP, dan bahkan juga pimpinan jemaat kita HKBP Resort Sungai Liat ini tentu ada tuntutan. Seperti misalnya di dalam acara kita pertanyaan Bapak Ibu atau live streaming, bagaimana kalau dibuat acara itu seperti acara minggu biasa? Itu juga adalah sebuah tuntutan bagi kita bersama. Kemudian bagaimana kalau gereja mengusahakan memberikan sumbangan bagi jemaat-jemaat yang kurang mampu? Ini juga tuntutan kepada pemimpin. Kemudian juga kalau ibadah live kita, bagaimana kalau dibuat ke channel YouTube? Ini juga merupakan tantangan atau tuntutan kepada pemimpin. Tentu pada masa-masa sekarang ini banyak tuntutan di keluarga, juga tentu anak-anak yang juga tidak bekerja, meminta uang kuliah padahal orang tua sedang di-off-kan untuk bekerja. Atau bahkan juga ada yang bergumul oleh karena tidak bekerja lagi, tidak mendapatkan upah lagi dari setiap pekerjaannya. Ini merupakan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan gereja, dan juga pergumulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka di dalam firman Tuhan ini, jikalau orang Israel mau dihukum Tuhan oleh karena dosanya, mungkin ada dari antara kita yang mengatakan, inilah karena kesombongan kita manusia itu, inilah karena sudah banyaknya dosa kita manusia itu, Tuhan menghukum kita melalui virus corona ini. Mungkin ada Bapak Ibu seperti itu yang mengatakan. Tetapi jikalau kita berkata tidak demikian, maka firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwasanya di dalam iman kita percaya bahwa virus corona ini akan segera lenyap. Yang walaupun pada hari ini sudah 7.418 yang sudah positif, kita berharap kiranya kita semakin menjaga diri kita dari setiap perjumpaan atau juga perkumpulan-perkumpulan yang ramai, tetap di dalam prosedur yang disampaikan oleh pemerintah. Jikalau bepergian dari rumah, gunakan masker. Jikalau kita berbelanja ke pasar, segera setelah sampai di rumah bersihkan diri dan juga ganti pakaian, karena penyakit ini penyakit yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Kita tidak tahu kapan itu lengket di dalam tubuh kita, karena memang tidak bisa kita lihat. Di dalam pergumulan kita bersama, tentu keluarga juga bergumul, jemaat Tuhan juga bergumul oleh karena rindu ke gereja, dan juga untuk perkumpulan pertanyaan.
Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kita yakin dan percaya firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan Tuhan berpanjangan kasih setia. Tuhan pasti memberikan kasih setianya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita jikalau ini merupakan hukuman dan peringatan bagi kita. Tuhan yang memberkati kita Bapak Ibu, Tuhan yang memulihkan bangsa dan seluruh dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada malam hari ini melalui Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mendapat panutan hidup seperti Musa ketika dituntut oleh orang Israel akan apa yang mereka makan dan minum. Dan ketika orang Israel mau dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa bangsa itu yang besar, namun seorang pemimpin meminta kepada Tuhan melalui doa agar kiranya Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu itulah yang juga kami hidupi di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Jikalau ya Tuhan, oleh karena kesombongan kami, oleh karena dosa kami yang besar, kami terkadang mengatakan ini adalah hukuman Tuhan kepada kami. Ini adalah peringatan kepada seluruh dunia agar tidak menjadi orang-orang yang sombong, agar tidak menjadi orang-orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Jikalau itu ya Tuhan terjadi, ampuni kami Tuhan atas kesombongan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa kami, atas pikiran kami yang selalu kami bangga-banggakan. Ampuni kami ya Tuhan dari semua dosa kami itu. Tuhan, kami tahu di dalam firman-Mu juga Engkau mengatakan Tuhan berpanjangan kasih, setia dan juga panjang sabar. Jikalau ya Tuhan Engkau terkadang menghukum kami oleh karena dosa kesalahan kami, tetapi melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami terlebih dahulu dari dosa-dosa kami. Siapakah kami ya Tuhan yang bisa layak berdiri dan hidup hingga pada sampai malam hari ini jikalau Engkau membalaskan dosa-dosa kami? Tentu ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk merasakan hukuman jika Engkau menghukum kami oleh karena dosa kami yang banyak yang kami lakukan kepada sesama kami manusia, terlebih ya Tuhan kepada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kami mohon ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang mengingatkan kami agar selalu mau berdoa untuk menyerahkan hidup kami, terlebih meminta pengampunan dosa kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami memohon ya Tuhan, di dalam doa kami, pulihkan ya Tuhan bangsa kami, pulihkan ya Tuhan seluruh dunia, pulihkan ya Tuhan mereka yang berjuang saat ini untuk sembuh dari virus corona. 7.418 pada hari ini positif di negara kami bangsa Indonesia. Masih ada ya Tuhan ratusan ribu yang sedang di dalam pemeriksaan. Kami tidak tahu ya Tuhan akan apa yang terjadi pada mereka, akan apa yang terjadi pada kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Engkau kiranya ya Tuhan menyembuhkan mereka. Engkau ya Tuhan yang membantu para tenaga medis yang ikut turut serta berjuang sebagai garda terdepan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang positif. Terlebih ya Tuhan keluarga jemaat-Mu yang bekerja di rumah sakit sebagai perawat, dokter atau
sebagai tenaga medis yang lain. Kami memohon ya Tuhan, jikalau mereka menangani orang yang positif virus corona, jauhkanlah itu ya Tuhan dari para tenaga medis, terlebih jemaat Tuhan, keluarga dari HKBP Resort Sungai Liat ini yang bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit, agar kiranya perpanjangan tangan Tuhan itu mampu untuk membantu mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit virus corona ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui makanan, minuman, dan juga jikalapun mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing, itu adalah jalan agar keluarga juga terlindung dari virus corona ini. Kiranya ya Tuhan, kami selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar Engkau memulihkan bangsa kami ini, sehingga kami bisa berjumpa satu dengan yang lain, dengan keluarga kami, berjabat tangan, dan juga memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-gereja, terlebih ya Tuhan di Resort HKBP Sungai Liat ini. Berkati ya Tuhan pemimpin negara kami, pemimpin gereja kami, pucuk pimpinan, pemimpin gereja kami HKBP Resort Sungai Liat, Amang Pendeta On Nasional Silaban. Kiranya ya Tuhan, kasih-Mu yang memberkati segala pemimpin-pemimpin kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam pergumulan kami ini bersama, agar kami kuat oleh karena bantuan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap pergumulan kami, baik kesehatan, baik ekonomi, baik akan apa yang akan kami makan dan minum pada masa-masa ini, Tuhan kiranya yang mencukupkan kami dengan apa yang ada bagi kami. Sesederhana apapun Tuhan yang ada makanan dan minuman di depan kami, ajarlah kami untuk mensyukurinya, sebab kami telah meminta di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami makan dan apa yang kami minum cukup untuk kami melakukan kegiatan kami di tengah-tengah musim virus corona saat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang mendengarkan doa kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kehadiran Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dua sifat kami serahkan sama Komisi Tular Syarikat. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang memberikan napas kehidupan pada kami hingga pada malam hari ini. Kami beberapa orang jemaat-Mu Tuhan di ruang konsistori Tuhan untuk melakukan ibadah pertanianan yang diadakan oleh Gereja HKBP Sungai Liat. Kami tidak bisa berkumpul Tuhan sebagai mestinya karena situasi virus corona yang melanda dunia. Walaupun persekutuan kami seperti ini Tuhan, kiranya tidak mengurangi rasa bersyukur kami ke hadapan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang memohon kehadiran Tuhan di dalam situasi yang dialami oleh dunia Tuhan. Jika karena dosa umat-Mu, jika karena pelanggaran dan kesombongan umat-Mu Tuhan,
Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu adalah Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Biarlah kiranya Tuhan, dengan kejadian wabah virus corona ini Tuhan, menyadarkan semua umat-Mu, ciptaan-Mu Tuhan, yang Tuhan ciptakan dengan penuh hikmat, akal dan pikiran, untuk menyadarkan kami Tuhan, agar kami jauh dari rasa kesombongan, jauh dari rasa mementingkan diri sendiri. Biarlah kiranya Tuhan, dengan kejadian ini menyadarkan kami agar saling menghargai antara sesama, saling menghargai satu dengan yang lain, agar di hati kami masing-masing tumbuh kasih seperti Tuhan mengasihi kami umat-Mu. Bapa kami di sorga, kami tidak putus-putusnya meminta di dalam doa kami Tuhan, agar wabah virus corona ini Tuhan cepat berlalu dari muka bumi ini, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya, di mana anak-anak sekolah Tuhan sudah lama meninggalkan bangku sekolah, tidak dapat melakukan pendidikan sebagaimana mestinya. Tuhan, ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan dan kesombongan kami. Bapa kami di surga, begitu juga dengan para pemimpin kami Tuhan, secara khusus Bapak Presiden yang memimpin negara kami Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan terutama kesehatan, agar Bapak Presiden kami Tuhan dapat menempuh jalan keluar dan dapat menerima semua tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia dengan penuh lapang dada. Berikan hikmat Tuhan ke semua pemimpin, presiden dan semua jajaran dari atas sampai terbawah. Kiranya melalui mereka Tuhan, semua warga atau masyarakat Indonesia dapat mengerti dengan tujuan dan rencana semua pemimpin negara kami ini. Berikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia Tuhan, agar mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah, agar wabah corona ini Tuhan cepat berlalu dari muka bumi Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Begitu juga dengan para dokter, para medis yang berada di garda terdepan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, berikan selalu kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan setulus hati. Tuhan akan membalas jasa mereka sesuai dengan perbuatan dan pekerjaan mereka Tuhan. Mereka meninggalkan keluarga demi nyawa orang lain. Begitu juga dengan bangsa rakyat Indonesia yang terkena virus corona Tuhan. Kiranya berikan pemulihan melalui perawatan para medis, melalui makanan dan minuman dan obat-obatan, agar mereka dapat pulih kembali berkumpul dengan keluarga.
Begitu juga semua bangsa Indonesia dan juga jemaat HKBP Sungaliat ini Tuhan, secara khusus kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, agar selalu bersyukur dan mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, agar selalu tekun dalam doa, meminta perlindungan, agar kami jauh dari virus corona ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat warga negara Indonesia yang berhenti dari pekerjaan, kiranya berikan rezeki pada mereka Tuhan, agar kami bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan melalui makanan dan minuman Tuhan. Berkati semua Tuhan, berikan jalan lain pada mereka untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Banyak tantangan Tuhan, banyak pergumulan dengan adanya virus corona di muka bumi ini Tuhan. Mungkin ada yang tidak makan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penolong bagi orang yang percaya pada Tuhan. Bapa kami di sorga, inilah doa kami Tuhan, doa permohonan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami jauh dari murka Tuhan dan jauh dari amarah Tuhan. Kami tahu adalah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ampuni kami Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak luput dari kesalahan. Ampuni Tuhan, agar kami layak menerima semua berkat dan kasih Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1. Hai musafir, mau kemana? Kita nyanyikan bersama. Hai musafir, mau kemana? Kau orang lalu, kau ikut di raja dan berjalan tersebut lewat gunung dan dataran. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
yang menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.